sudah mau untuk mengikuti counseling kelompok pada siang hari ini. Sebelumnya kalian sudah kenal belum satu sama lainnya? Sudah. Tapi ibu belum kenal kalian semuanya. Nah, tanpa lebih baiknya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Oke. Jadi nanti ini saya lempar di salah satu kalian. Nanti kalian mengenalkan diri kalian itu dengan nama panjangnya, terus nama panggilannya sama alamat rumahnya di mana. Misal kalau saya Endodok Lojo, jadi ini saya lempar ya, berarti random aja ya, lemparnya ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Hafid, bisa dipanggil Hanif. Rumah saya di Bendungan Stasiun Jalan. Oke, boleh dilempar misalnya yang lainnya? Perkenalkan, nama saya Liliana Sadini, biasa dipanggil Cika, nama saya Munir Bima Cikadat. Oke, Cika ya. Dilempar boleh? Dilempar siapa? Perkenalkan, nama saya Andi Rojinia, bisa dipanggil Dini, rumah saya di Kadewo di Lancaster Banten. Oke, Mbak Dini silahkan dilempar ke yang belum. Perkenalkan, nama saya Ewa Cisnada Yaswa, biasa dipanggil Ewa. Rumah saya di Lancaster Banten. Oke, Mbak Ewa silahkan yang belum. Perkenalkan, nama saya Andi Hadi Setiawan, biasa dipanggil Cika. Rumah saya di Sumber Batikan, Cirebon, Banten, RT2. Oke, sudah berkenalan semua ya, jadi sudah tahu nama teman-teman yang di sini. Saya juga sudah mengenal kalian semua, dan ada Mas Alif, ada Mas Andika, ada Mbak Cika, ada Mbak Dini, ada Mbak Elwa. Nah, nanti di sini kalian mengikuti counseling kelompok ini, kita buat kesempatan dulu ya. Jadi nanti pas kita melakukan sesi diskusi di dalam counseling kelompok ini, yang pertama apa? Tidak boleh tidur, tidak boleh makan, minum boleh, atau kalau makan misalkan ditahan dulu, gitu ya. Kalau semisal mau ke belakang harus diizin dulu, terus nanti kalau semisal mau kasih pendapat atau masalah harus makanan. Oke, untuk konseling kelompok hari ini disepakati untuk jamnya itu mau berapa? 45 menit? Bisa disepakati? Bisa. Oke, 45 menit ya waktunya. Nanti kalau semisal konseling kelompok ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan dari kalian, nanti dicukupkan. Tuh. Nah, nanti permasalahannya ini kalian mengungkapkan semua permasalahan tentang manajemen kelompok ini. Nanti kalian menceritakan permasalahan manajemen waktu yang kalian alami saat ini di sekolah maupun di rumah. Sebelumnya itu saya akan bertanya kalian, kalian pernah mengikuti counseling kelompok belum? Saya Belum. Counseling kelompok belum. Nah, counseling kelompok ini adalah suatu bantuan dari bimbingan dan konseling, difokuskan untuk membantu permasalahan peserta didik atau siswa dalam secara kelompok. Nanti permasalahan kalian itu nanti ketika kita berdiskusi, nah ini nanti diberikan saran ya, dari teman-teman kalian yang ada di sini. Dalam konseling kelompok itu harus benar-benar kalian nanti disuruh untuk mengeluarkan pendapat. Jadi di sini nanti kalian aktif di dalam konseling kelompok. Juga harus ada jadi asas, ada asas-asasnya. Jadi yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini, jadi teman-teman di sini itu nanti tidak boleh membocorkan atau mewarnakan atau embel kepada permasalahan. Terus kalau misal ada yang membocorkan, gimana? Konsekuensinya mau dikasih apa? Nah,
ada mengucapkan pada orang lain, nanti ada konsekuensinya, kan? Berapa konsekuensinya itu apa? Mau dikasih apa? Misal ada ya, si A ini mengucapkan tentang permasalahan yang ada, sebenarnya si A mengucapkan permasalahan si B. Padahal kan di situ udah kesepakatan ya, ada asas kerahasiaannya, tidak boleh mengucapkan pada orang lain. Nah, itu nanti kalian bisa lapor ke pendidikan. Pendidikan biasanya nanti pendidikan yang sesuai dengan kesepakatan kalian. Itu bukan lagi langsung lapor absensi eksekusi. Jadi apa ini? Kok kamu menyebarkan itu apa? Yang kedua ada asas kesukaraan. Asas kesukaraan ini kalian tidak ada paksaan. Jadi di sini kalian suka mau permasalahannya itu bisa diselesaikan secara sekelompok. Yang ketiga ada asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan ini, jadi nanti kalian kalau mau berpendapat itu dilarang menjawab. Bisa dipahami? Saya. Jadi kan nanti kalian di sini itu akan mengeluarkan pendapat ataupun masalah yang kalian alami. Di sini kalian nanti akan menceritakan permasalahan kalian. Menceritakan seperti apa nanti kalian ceritakan di sini. Jangan suka-suka, karena ya itu tadi ada asasnya, asas kerahasiaan. Kita tidak boleh membocorkan kepada orang lain. Tuh. Nah, untuk permasalahan ini siapa yang akan mau cerita pertama? Oke, ayo. Gimana? Apakah memiliki permasalahan tentang sebenarnya? Ada beberapa masalah manajemen ya di waktu saya itu, seperti yang misal setiap harinya itu mesti ada kegiatan dari pagi sampai sore, apalagi kalau misal sekolah itu udah apalagi pas ekstra kebetulan itu udah jam 5, nanti sorenya itu kadang udah mesti kalau nggak wes ya ada latihan. Ini tuh hampir setiap hari. Setiap hari, tapi belum bisa memanage waktu. Mungkin udah sedikit dari yang mungkin misal ada beberapa kegiatan yang mungkin nggak terlalu penting bisa besok dulu lah, jadi mementingkan kegiatan yang penting sekarang. Oke. Setelah si Alif, nanti teman-teman di sini juga masalah yang berjalan seperti apa. Itu bisa dipahami? Bisa. Oke, dari awal tentang manajemennya itu seperti apa? Sudah bisa mengontrol belum? Cara manajemennya atau masih? Kan ada tugas ya, tugasnya banyak. Sudah bisa memanage dalam waktu dan kalau di rumah gimana sih membuat tentang planning dan rencana atau tidak, atau pas mendapatkan tugas itu ada tunda-tunda atau tidak? Kalau ada tugas ya segera mungkin tidak segera, terus misalnya ada beberapa tugas yang banyak gitu itu dikerjain dulu dari yang deadline-nya paling dekat. Jadi yang dikerjakan itu yang deadline-nya itu Paling paling besar gitu, darat gitu ya. Oke, sekali. Kalau ini masalah manajemennya apa? ya kurang lebih kayak gitu misalnya, cuma Kalau tugas itu kan itu masih suka nunda-nunda. Sebenarnya kan kayak masih terus ada kegiatan lain juga, terus nanti jadi kayak tugasnya juga sampingan gitu. berarti mana karena lebih menginginkan Kegiatan kegiatan yang yang lain seperti itu. Kalau nikah, Kalau saya kan kebetulan ikut organisasi, terus terkadang tuh jadwal rapat organisasi sama latihannya itu berduaan, jadi saya terkadang tuh bingung mau ikut yang mana. masih
aja gitu. Mereka kayak mengembangkan mereka sih butuh kayak kewalahan gitu maksudnya. Itu main sebenarnya kurang iya. Oke, dari permasalahan kalian berdua di sini, permasalahan siapa yang akan dipakai PI untuk dianak? Maksudnya akan didiskusikan dengan adik. Karena apa? Karena Jadwalnya lebih pendek, jadi permasalahannya lebih besar gitu iya, ya. jadi bisa buat gambaran kita bisa kalau semua ya gitu. Kegiatan yang selanjutnya nanti bisa mencontohkan tentang kegiatan alif gitu ya. Oke, selain itu ada alasan lagi? Tidak? Oke, kita sepakati ya. Jadi permasalahan yang kita angkat itu permasalahan di alif. Manajemen waktunya itu kurang efektif karena banyak kesibukan yang dilaluinya. Gitu ya. Oke, alif. Oke, Alif tadi kan mengatakan ya kalau banyak kesibukan di organisasi atau di organisasi itu di komunitas. Iya, komunitas. Komunitasnya ada apa sih? Ada lari, ada bola, juga mungkin bisa les juga itu. Terus ada PMK juga. Berarti organisasi juga ya. Itu kalau di sini ekstra. Ekstra, apa ini? Ekstra ya? Oke, kamu di rumah buat planning tentang manajemen waktu gitu? Aku tuh planningnya berjarak jauh. Jadi nggak terus sehari itu dari pagi ini terus sorenya gini itu enggak. Jadi aku bikinnya per tanggal ini hari ini ada acara ini, tanggal ini ada acara ini. Tapi kamu sudah menyesuaikan nggak tentang planning kamu itu? Misal di jam 1 nih, kamu mau belajar, tapi ya sebenarnya di jam 1 sini mau belajar pas waktu liburan kan, mau belajar, tapi kamu itu terhalang oleh main HP, nggak? Iya. Apa ya? Scroll Selanjutnya gitu ya. Oke? enggak. Enggak, cuma di scroll aja gitu. Nah, di situ Alif ketika mau belajar masih terganggu nggak dengan hal-hal yang lain nggak? Misal, ini waktunya belajar tapi aku suruh baca deh. Kalau aku sih, jadi nanti belajarnya ya 15 menit, nanti pick up dulu 30 menit. Oh, berarti lebih banyak yang Ya buat refreshing. refreshingnya ya. Tapi di sisi akademiknya itu untuk manajemen masjid seperti itu. Selain itu, Terus juga kalau misalnya buat planning yang benar-benar kayak padat dari jam 1 gini sampai jam 2 gini dan gini itu kadang malah jadi beban pikiran. Jadi kayak habis ini gini gitu. berarti tidak mau untuk terkat ya, terkat dengan sesuatu. Tapi di sini Alif juga bisa harus menyesuaikan waktu yang sudah dibuat seperti itu. Tapi kadang yang membuat Alif merasakan seperti itu tuh ada rasa hal lain nggak? Yang mengumpulkan saya kadang nanti kalau pengen pegang HP ya pegang HP kan, terus pengen lari tiba-tiba saya mau belajar nih terus pengen lari di luar kan belajarnya jangan di malam. Masih di apa ya, masih di nanti di acara dulu gitu, kalau belajarnya masih sama. Apa itu terlaksana? Untuk setengah jam 1 jaman Sampai jam mana? Terus habis itu tidur atau lagi tidur scroll bentar. apakah ada rasa malasnya? Kalau rasa malasnya itu biasanya pas mau mulai belajar. Mau belajar ada rasa malasnya gitu Mau ya? buka laptop lihat HP dulu apa ada WA atau apa nanti malah bakal mau buka. Oh gitu ya. Oke, dari permasalahan Alif nih, teman-teman di sini bisa kasih saran bagaimana cara si Alif ini untuk bisa melakukan dengan baik. Coba tunjuk aja ya. Oke, Andika. Ada saran pada si Alif nih bagaimana cara dia untuk bisa manajemen waktunya dengan baik itu seperti apa?
sekarang kan banyak kayak kelas 10 di semester 2 itu banyak liburnya, jadi bisa memanfaatkan dari libur itu buat kayak ngerangkum dari pelajaran libur. Jadi kalau di akhir pas mau ujian itu tuh kita tinggal membaca catatan aja, nggak usah kayak nulis lagi, belajar lagi, kan nanti jadi mepet. Terus saya jadi jangan sekali itu harus bisa melaksanakan sesuatu yang sebelum terjadi itu biar mungkin dia harus tahu ya mengetahui kayak gimana ada alif garis itu bisa memanage dengan baik. Menurut saya itu ya ada benernya karena jauh-jauh dari udah bikin lagi kayak gini. Menurut saya itu lebih efektif dengan jadi lebih efektif disesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat ya. Nanti konsisten ya, harus konsisten di satu hal itu. Berarti kalau ini ya nanti kerjakan ini, jangan sampai nanti aku mengerjakan ini tapi sampai dengan namanya seperti itu. Oke, baik. Jika coba menurut saya sih tadi kan juga bilang kalau dia juga kalau mau belajar itu malas-malasan gitu loh, kayak suka banget lah gitu. Nanti kayak menurut saya kuncinya itu kita tuh harus melawan malasnya itu loh Bu. cara untuk malasnya itu seperti apa? Ya kita tuh harus nanti kalau udah kerjain nanti ngumpul gitu. Nanti kalau nanti tidur nanti apa tiduran nanti nggak jadi kerjain gitu. Harus ada rasa Tapi waktu yang ada gitu. Ya sama biasanya kalau kayak gitu. Ya kalau aku sih cuma kecil-kecilan ya Bu. Mungkin kadang dia makan mau suka ini itu beli gitu. Bener juga ya. Iya. Kalau semisal kita nggak punya kayak gitu ya, kita harus kalau ada mesin harus kuat. Tapi di satu sisi lainnya kita harus juga memberikan diri kita itu ujian. Ya, ujian itu barang. Sebelum mungkin paginya berangkat
itu benar-benar kayak hal lain tuh nggak bisa dikerjain lagi tuh kan, nah, kepikiran buat ujian itu. Jadi mungkin mengurangi beban pikiran itu aku bisa meringkas dari jauh-jauh itu. Berarti mereka sebenarnya untuk melawan presentasi gimana? Kalau rasa malas ya apa ya? Kalau rasa malas itu kadang Jadi kita sendiri ya, kita sendiri kan kok masih ini ya? Oh iya aku harus apa? Ini tuh harus sampai jadi harus ada semangatnya kerjanya ya, apalagi ada berdiri kita sendiri dan ujiannya ujian sendiri atau kasih apa sih lewatnya barang aku pengen apa sih pengen jajannya apa jajan langsung terus masuk apa sama lewat kita ya kita itu meningkatkan apa ya potensi yang ada di kita sendiri terus selain itu kalau di rumah suka itu nggak suka kalau di rumah merencanakan manajemen waktunya itu dengan cara karena tadi dengan cara ditulis ya atau enggak ya enggak ditulis ya nah terus kalau semisal apa gimana ya waduh kadang ya nyesel juga nyesel ya oke berarti Alif ini harus bisa bisa untuk manajemen waktu itu dengan cara dicatat. Nah di sini ibu punya video tentang tokoh yang ada di Amerika, yaitu ilmuwan di Amerika. Dia itu menemukan cara untuk manajemen waktunya, manajemen waktu seseorang itu dengan cara melalui kalender di HP. Kan sekarang kalau anak-anak zaman sekarang masih ya nyatet gitu kan, nyatet itu malas, tapi anak-anak kan nyatet itu juga perlu karena kalau kelamaan tidak nyatet itu biasanya rasanya jadi jelek gitu. Ada juga suka ya rasa malasnya tuh apa tuh ada di sini ada video sebentar sini kalian nanti perhatikan dan nanti apa sih dari video itu nanti kita harus apa seperti itu kan. Nah ini nanti kalian lihat nanti kalian cari kalimatnya itu seperti apa.
kurang konsisten sih. Oh, kurang konsisten. Kurang konsistennya berarti harus konsisten lagi melihat catatannya ya. Kalau enggak, biasanya kalau anak muda nih ya, ditaruh di HP dan sini beberapa ya bisa, oh iya, sebenarnya apa ya? Oh, biasanya aku harus, oh iya latihan, oh iya belajar, oh iya aku punya PR ya, harus kerjakan. Berarti kalau kalian kalau Alif di rumah itu juga punya itu apa enggak ya? Kalau misal ditulis itu ditulisnya ditulis ke kertas. Jarang dituliskan ya. Oke. Dari video ini kan tadi sebagai model ya, modelnya itu tadi kan tokohnya itu kan Benjamin Franklin. Kan kamu alat kalian berbuat menerjemah waktu. Nah, di situ untuk menerjemah waktunya itu menggunakan HP. Di HP itu kan ada kalender. Punya di HP punya aplikasi kalender nggak? Nah, coba nggak? Mau nggak? Nggak? HP-nya ada nggak? Coba dikeluarkan. Semuanya deh, semuanya coba dikeluarkan. Coba dikeluarkan. Semuanya aja, semuanya. Coba dikeluarkan. Nah, di situ bisa dicatat nggak? Bisa. Dari tertentu. Nah, coba kalian catat untuk besok. Dari tidur ya, ketika tidur. Malamnya. Nah, coba kalian catat kegiatan apa yang kalian lakukan di setelah tidur. Nah, setelah tidur, kemudian tidur lagi. Tidur lagi besok tanggal berapa? Tanggal 17. Nah, 17. Tanggal 17. 16 ya? 16. Sekarang apa? Iya deh, berarti nanti malam atau mau besok? Mau buatnya besok gitu ya. Besok kita harus 17. Setelah bangun tidur, kalian mau buat apa planningnya? Setelah bangun tidur, aku bersihkan jam 9. Kalian mau apa? Mandi atau mempersiapkan untuk ke sekolah, kan besok sekolah ya? Untuk persiapan ke sekolah itu jam berapa? Nanti berangkatnya ke sekolah jam berapa? Kalian kalau berangkat sekolah jam berapa? Kalau jam berapa? Sampai sini berarti jam 9. Kalau ini sampai sini jam 9. Saya juga jam 6.35 itu berangkat, terus sampai sini jam 7 kurang 15. Misalnya nggak usah mendoakan saya, misal kalau terjadi apa-apa di jalan susah, dan aku jawab
kebaikan kalian. Oke, masih ada ya teman-teman? Baik, sama ini bahas sebelumnya untuk pertemuan yang selanjutnya. Selanjutnya nanti kita bahas tentang kesalahan yang lainnya, yang lain. Dan saya bila ada kesalahannya saya minta maaf, dan saya ingatkan lagi di sini nanti kalian itu tidak boleh membacakan tentang kesalahan kalian yang akan saya sampai nanti aku ngomongin semuanya, oh si Ali itu gini, nggak boleh ya, tanpa ada asas kerahasiaan. Jangan sampai kalian nanti udah begitu sudah kasihan loh si Ali, boleh video juga nggak boleh ya, harus menjaga kerahasiaannya. Tapi kalau misal ada bunga nggak ada ya, misal ada yang nanti ada masing-masing. Jadi anak itu juga pulang. Kalau itu juga nanti sampai tadi sosial dikasih apa ya, dikasih tenang semuanya supaya tidak bersemangat semuanya. Gimana Ali perasaannya? Jadi ada Lega ya. Guys, untuk konseling yang hari ini kan kita berdoa terlebih dahulu, doa dengan mengucapkan Allah sama-sama. Sekian dari saya. Jadi ini nanti setelah bisa kelompok bisa kalian misal ada yang apa ya sih? Kita sebenarnya waktunya kan ini belum dibahas.